Halo Sobat Sejarah, selamat datang di dalam Sejarah 5 Menit, di mana kita akan membahas sejarah dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Saya, Elizabeth Kurniawati sebagai host yang akan menemani kalian sampai beberapa waktu ke depan dalam pembahasan kali ini. Nah, di episode kali ini, kita akan mengundang tamu yang sangat spesial untuk membahas mengenai Jepang yang berubah dari negara yang tertutup menjadi negara yang maju, bahkan sampai ke Indonesia. Di samping saya sudah ada. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikmatur Rahma Al-Husna. Saya di sini akan menjadi narasumber dari podcastnya Elizabeth. Saya dari SMA 2 kelas 11. Oke, jadi dalam beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama mengetahui dan bertukar pikiran mengenai peristiwa ini. Ada fakta-fakta apa di baliknya? Kalau gitu langsung saja kita mulai ke podcastnya. Oke, jadi kita langsung aja tanpa lama-lama mulai ke pertanyaan pertama nih. Kita bahas mengenai politik Sakoku. Nah, Nikma tahu nggak sih apa itu politik Sakoku? Kan barangkali ada teman-teman yang belum tahu, termasuk saya nih. Jadi Elizabeth, Sakoku itu kebijakan yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Nah, di sini tuh Jepang itu benar-benar menutup diri dari dunia luar, kecuali hubungan terbatas antara dengan Belanda dan Cina di pelabuhan Nagasaki. Nah, tujuannya adalah menjaga stabilitas politik dan budaya Jepang dari pengaruh asing, seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung Jepang ini mengisolasi dirinya ya? Nah, benar sekali Elizabeth. Kurang lebih selama lebih dari 200 tahun, Jepang itu hampir tidak punya hubungan dengan negara-negara barat. Cukup lama ya teman-teman ya. Ya. Kalau gitu, bagaimana Jepang itu membuka diri? Itu terjadi karena restorasi Meiji pada tahun 1868. Nah, saat itu Kaisar Meiji naik tahta dan melihat bahwa Jepang tertinggal sangat jauh dibanding negara-negara barat. Maka ia mulai melakukan reformasi besar-besaran di berbagai bidang seperti militer, terus pemerintahan dan ekonomi. Baik. Jadi Jepang sadar ya kalau mereka itu harus berubah. Ya, betul. Nah, dalam waktu singkat, mereka itu mengadaptasi teknologi barat, membangun industri, memperkuat militer, dan menjadi kekuatan dunia. Nah, modernisasi ini berarti sangat berpengaruh ya? Ia sangat berpengaruh besar teman-teman. Nah, Jepang itu berubah dari negara feodal menjadi negara industri. Mereka membangun pabrik, jalur kereta api, dan sistem pendidikan yang lebih maju. Bahkan mereka mulai meniru strategi militer Eropa. Oke, berarti dari situ Jepang mulai berkembang pesat tuh. Iya, dan mereka itu sudah kuat. Nah, Jepang mulai mencari wilayah baru untuk diekspansasi. Dan itu tadi membawa topik kita ke Jepang yang masuk ke Indonesia. Nah, apakah Nikma bisa jelaskan nih? Tentu pada Perang Dunia II, Jepang itu mulai menyerang negara-negara Asia Tenggara. Tepatnya pada tahun 1942, mereka berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Oke, jadi modernisasi mereka ini juga yang membuat Jepang cukup kuat ya untuk menjajah. Ya, betul sekali. Jepang ini punya militer yang lebih modern dan mereka itu menggunakan strategi yang lebih efektif dibandingkan Belanda. Wah, teman-teman, itu tadi pembahasan yang sangat menarik ya. Nah, sebelum kita akhiri ini, bisa nggak Nikma simpulkan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Jadi dari sejarah Jepang kita bisa belajar bahwa keterbukaan terhadap perubahan itu penting. Jepang yang awalnya tertutup akhirnya bisa berkembang pesat setelah mereka mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Tapi di sisi lain, kekuatan yang mereka bangun juga membawa dampak negatif seperti ekspansi militer yang menyebabkan penjajahan. Wah, teman-teman, kesimpulan yang sangat menarik ya teman-teman. Sekali lagi, makasih banyak kepada Nikma yang sudah mau hadir dalam podcast kali ini. Ya, sama-sama Elizabeth. Nah, oke sobat sejarah, itu tadi pembahasan kita mengenai negara Jepang yang awalnya tertutup dan sekarang menjadi lebih maju dan menjajah Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.